Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya pada hari ini lewat video khotbah. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita dan kita boleh memahami firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, diberikan hikmat oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tentu kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita senantiasa berada dalam penyertaan dan perlindungannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-8, 9, dan 10, juga 14 ayat 8, 9, 10, dan 14 dari Matius 22. Saya akan baca buat kita semua. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya pada waktu itu, yaitu tentang kerajaan sorga. Diumpamakan seperti seorang raja yang sedang menikahkan putranya dan kemudian mengundang banyak orang untuk datang dalam pesta perjamuan pernikahan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini dari cerita ini kita dapati bahwa ada beberapa kelompok orang. Ya, ada beberapa kelompok orang, yaitu orang-orang yang diundang namun tidak datang atau tidak meresponi undangan tersebut, dan juga ada orang-orang yang diundang dari pinggir jalan. Ya, mereka didapati ada yang memakai pakaian pesta, dan juga ada kelompok orang lain yang tidak memakai pakaian pesta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ayat-ayat ini sebaiknya dibaca dari ayat pertama hingga ayat 14 dalam perikop ini, sehingga kita menemukan arti yang jelas, sehingga kita menemukan pesan yang jelas dari cerita yang ada di bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa tadi dikatakan di ayat 14, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, sedikit yang dipilih. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah hanya sedikit yang dipilih. Ya, hanya sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini tadi ketika raja mengundang orang-orang yang diundang secara khusus, mereka tidak mau memenuhi undangan tersebut. Mereka tidak mau datang dengan alasan mereka sibuk bekerja, mereka sibuk berusaha, mereka sibuk mengurusi ladang mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan alasan-alasan seperti itulah mereka menolak undangan raja. Mereka tidak mau datang ke pesta pernikahan daripada putra raja tersebut dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya kalau kita lihat juga tadi ada juga orang-orang yang sudah dipanggil. Pada akhirnya raja menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang di persimpangan jalan, orang-orang yang ada di tengah jalan raya, dipanggil semua. Baik ada orang jahat maupun ada orang baik, mereka dikumpulkan, mereka dipanggil untuk datang ke dalam pesta pernikahan putra raja tersebut. Dan akhirnya ruangan pesta tersebut menjadi penuh dengan orang-orang yang dibawa, dikumpulkan dari pinggir jalan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, namun ketika orang-orang yang sudah berada di dalam ruangan pesta tersebut yang diambil dari pinggir jalan atau di jalan raya tadi tersebut, didapati oleh raja ada satu orang yang mewakili, mungkin dalam cerita ini mewakili ada banyak orang juga, mungkin pada akhirnya ditemukan tidak memakai pakaian pesta pada waktu itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya raja marah kepada orang-orang yang datang dengan tidak memakai pakaian pesta. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini juga kita bisa selaraskan dengan gambaran kehidupan orang percaya pada hari-hari ini, atau gambaran setiap orang yang ada di muka bumi ini pada waktu itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hanya sedikit yang dipilih. Ya, sedikit yang dipilih. Hanya sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini ada banyak orang sebetulnya ingin diselamatkan oleh Allah. Ada banyak orang sebetulnya dipanggil untuk dipilih Allah dan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini. Ya, ada banyak orang yang sudah diundang oleh Tuhan untuk masuk menjadi anggota orang percaya. Ada banyak orang mungkin sudah dipanggil untuk masuk dalam kelompok umat Allah, namun mereka menolak dengan alasan sibuk karena bekerja. Mungkin mereka juga punya alasan sibuk berusaha, mungkin juga mereka punya alasan sibuk mengurusi hobi mereka, mungkin juga mereka punya alasan ketika dipanggil sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang mengasihkan hidup mereka. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini gambaran atau kelompok yang pertama, yaitu orang yang dipanggil namun tidak mau meresponi panggilan Allah, tidak mau meresponi atau memenuhi undangan Allah untuk menjadi anggota keluarga Allah, untuk menjadi komunitas umat Allah, karena alasan-alasan tadi, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan perkara-perkara yang mereka asik untuk mengerjakannya di dalam dunia ini. Ya, mungkin ada yang berkata, Tuhan nanti deh kalau saya sudah pensiun, ya pekerjaan saya sudah selesai, baru saya mau ikut Tuhan. Tuhan nanti deh kalau usaha saya sudah maju dan berkembang, baru saya mau ikut Tuhan. Sekarang baru merintis nih Tuhan. Jadi ada banyak alasan-alasan orang ketika dipanggil oleh Allah, ya masuk dalam kumpulan orang percaya, masuk dalam kelompok umat Allah, namun alasan-alasan duniawi tadi, mereka lebih berat ke perkara-perkara duniawi. Akhirnya mereka menolak panggilan undangan raja tersebut dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dalam kehidupan kita juga seperti itu mungkin. Kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi ini, kita sibuk dengan hal-hal yang memang sedang asik kita kerjakan hari-hari ini, sehingga kita katakan nanti aja deh Tuhan, tunggu saya pensiun nanti aja deh Tuhan, tunggu saya sudah mulai tidak aktif lagi, karena sekarang ini lagi aktif-aktifnya saya mengerjakan usaha saya, lagi merintis. Bapak Ibu Tuhan, ini kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang yang menolak panggilan Allah. Oleh sebab itu hanya sedikit yang dipilih, ya hanya sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada juga kelompok orang yang lain, yaitu mereka sudah memenuhi undangan raja, yaitu orang-orang di pinggir jalan tadi, sudah dipanggil, sudah dibawa, dikumpulkan, masuk dalam pesta pernikahan, namun didapati tidak memakai pakaian pesta. Mungkin pada waktu itu, ya di jalan raya, ya mereka dalam keadaan yang tidak siap, mungkin sedang berpakai pakaian yang kurang rapi, pakaiannya juga mungkin tidak bagus, pakaiannya mungkin juga compang-camping, mungkin juga ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai kaos oblong, atau mungkin juga ada yang pakai sandal jepit, atau bahkan mungkin tidak memakai sandal sama sekali, tidak memakai alas kaki sama sekali. Mereka langsung dibawa ke pesta pernikahan anak raja pada waktu itu, putra raja pada waktu itu, sehingga akhirnya raja mendapati bahwa mereka di dalam acara pesta pernikahan tersebut tidak layak karena tidak memakai pakaian pesta yang ada pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu mereka kemudian dikenakan disiplin pada waktu itu, dikenakan disiplin, ya dikenakan hukuman atau sanksi pada waktu itu, karena mereka tidak memenuhi aturan atau peraturan yang ada dalam jamuan pesta pernikahan tersebut. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang memang tidak siap memakai jubah pesta, tidak siap memakai pakaian pesta, didapati di jalan seadanya saja, mungkin dengan pakaian yang kurang rapi, dengan pakaian mungkin yang tidak layak, dengan pakaian yang tidak memenuhi standar prosedur untuk datang ke sebuah acara pesta pernikahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada juga kelompok berikutnya, kelompok yang tiga. Mungkin pada waktu itu ada sebagian orang, mungkin tidak banyak, ya hanya sedikit saja, yang pada waktu itu di jalan raya mungkin mereka sedang berpakaian lengkap dengan jas, setelan jas yang rapi, dengan memakai dasi. Ada juga mungkin yang dengan memakai batik, ya tangan panjang, juga dengan memakai sepatu, atau mungkin juga ada wanita-wanita yang memakai gaun pesta pada waktu itu, juga memakai pakaian yang bagus, yang layak untuk datang ke sebuah pesta. Mereka mungkin pada waktu itu dikumpulkan juga, ya datang dalam pesta pernikahan anak raja tersebut atau putra raja tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang siap. Ya, sama gambarnya seperti kehidupan kita hari ini. Ya, mungkin kita hari ini sudah berada di
lingkungan umat Allah. Mungkin hari ini kita sudah berada di komunitas orang percaya. Mungkin kita juga sudah sekian lama menjadi anggota gereja, namun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak berkenan kepada Tuhan karena kita tidak memakai jubah kebenaran. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita masih melakukan hal yang jahat. Kita masih melakukan hal yang berdosa. Kita masih melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mendapati kita tidak memakai jubah kebenaran dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita memang betul sudah menjadi anggota keluarga Allah. Kita mungkin hari ini sudah menjadi anggota umat Allah. Mungkin kita juga sudah menjadi anggota dari salah satu gereja. Namun kita tidak hidup dalam kebenarannya Allah. Sehingga Allah mendapati kita tidak memakai jubah kebenaran. Sebagaimana gambaran tadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yang raja mendapati bahwa ada orang yang datang ke dalam pesta pernikahan tersebut namun tidak memakai jubah pesta. Mungkin gambarannya hari ini kita hidup di dalam keluarga Allah, kita hidup berada di dalam komunitas umat Allah, tapi kita tidak memakai jubah kebenaran. Kita tidak hidup dalam kebenarannya Allah. Kita tidak taat dan setia kepada Allah. Kita tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Bahkan mungkin juga kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini kelompok orang yang mungkin sudah dipanggil, sudah meresponi panggilan Allah, namun tidak melakukan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Mungkin kita tidak melakukan hal yang berkenan kepada Allah, yang Allah kehendaki, sehingga akhirnya kita tidak layak, kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini kelompok yang kedua dalam kehidupan realita pada hari ini. Dan juga ada orang-orang yang memang sudah dipanggil, ini kelompok yang lain, sudah dipanggil, dan mereka hidup dalam kebenaran Allah, mereka melakukan hal yang berkenan kepada Allah, mereka juga melakukan hal-hal yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Nah, ini kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok orang yang sudah dipanggil dan juga kelompok orang yang sudah dipilih karena melakukan kebenaran, melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan, dan juga melakukan apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Mereka ada di kelompok orang-orang yang dipanggil dan yang dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada pertanyaan buat kita semua, kita berada di kelompok yang mana? Apakah kita berada di kelompok yang dipanggil namun tidak meresponi panggilan Allah, kita menolak karena kesibukan duniawi yang kita lakukan? Atau kita berada di kelompok yang memang sudah dipanggil, sudah menjadi anggota keluarga Allah, namun kita belum menghidupi kebenarannya Allah, kita tidak setia, tidak taat sama Allah? Atau juga mungkin kita ada di kelompok yang memang kita sudah ada dalam keluarga Allah, kita melakukan apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, kita melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, maka kita ada di dalam kelompok orang yang dipanggil dan dipilih. Saudaraku, saya mau beritahu, hanya sedikit yang dipilih. Ya, hanya sedikit yang dipilih karena alasan-alasan tadi. Orang sibuk dengan pekerjaan duniawinya, orang sibuk dengan perkara-perkara duniawinya, orang juga masih hidup dengan ketidakbenarannya. Oleh sebab itu, sedikit yang dipilih. Ya, hanya sedikit yang dipilih. Hanya sedikit yang dipilih. Saudara, Bapak Ibu Tuhan, kita mau berada di kelompok yang mana? Kelompok orang-orang yang dipanggil namun tidak meresponi, atau kita mau berada di kelompok yang memang sudah dipanggil tapi tidak hidup dalam kebenaran, atau kita memang ada dalam kelompok yang dipanggil dan mau hidup dalam kebenarannya Allah, menjalani apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita menjadi orang yang berkenan dan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, sebab hanya sedikit yang dipilih. Hanya sedikit yang dipilih. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang bukan saja dipanggil tapi orang yang dipilih juga oleh Tuhan. Sebab hanya sedikit yang dipilih, kami menyadari itu Tuhan, dan oleh sebab itu kami berusaha dengan pertolongan, kemampuan, kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar dipanggil tapi juga menjadi orang yang dipilih karena melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, karena melakukan kebenarannya Allah, karena hidup memakai jubah kebenarannya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Berkati dan tolong kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini atas firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.